Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again di Alts Update. Kali ini kita akan ngebahas tentang Cardano ya, at least dari perspektif technical analysisnya. So hopefully you guys can like this video. Pertama, before kita start, saya pengen disclaimer menyampaikan bahwa segala informasi yang saya sharing di dalam video atau di dalam update kali ini bukanlah sebuah rekomendasi. Jadi make sure teman-teman gunakan video ini dengan bijaksana. Saya bukanlah yang paling benar, saya juga bukanlah seorang analis yang terbaik. Dan saya cukup yakin masih banyak dan lebih baik lagi dari saya di luar sana. So, ini hanyalah sekedar penyampaian opini saja dan hopefully teman-teman bisa mendapatkan informasi menarik dari apa yang saya pengen sharingkan. Anyway, kalau kalian baru pertama kali mampir ke channel ini, make sure kalian subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan info update terbaru seputar cryptocurrency, terutama untuk Bitcoin day-to-day basis. Alright, so let's dive into the content. First, kita bakal start dari time frame daily terlebih dahulu. Sebenarnya kalau teman-teman mau nonton lagi lebih lengkap, kita ada sempat pembahasan ya di live streaming terakhir ini. Di sini ada ngebahas beberapa koin yang sebetulnya pribadi saya lebih ke, ya menurut opini saya sih lebih cocok untuk kita invest pada saat bear market ini, dan salah satunya adalah si Cardano. Dan kalau misalnya teman-teman pengen tahu tentang metode untuk melakukan dollar cost averaging, make sure kalian mampir juga ke video study time yang terakhir. Di situ ada pembahasan tentang dollar cost averaging, well at least dengan metode yang saya lakukan juga. Oke? Nah, teman-teman, sekarang kita akan coba bedah dulu ya untuk Cardano dari segi time frame daily. So far memang kalau misalnya kita lihat, ini adalah area yang bisa dikonsider sebagai support yang paling kuatnya dia ya, setelah pergerakan yang begitu luar biasanya, penurunan yang luar biasa signifikan. Kita sama-sama bisa lihat ya bahwa posisi Cardano secara time frame weekly itu sebenarnya menunjukkan kita sudah memasuki fase yang namanya hidden bullish divergence. Nah, yang dimaksud dengan hidden bullish divergence itu seperti apa ya? Kita akan coba buka RSI hidden bullish divergence. So penampilannya atau penampakannya lebih kurang akan seperti ini ya. Jadi ketika kita ngelihat wait, let me open this. Oh, kecil banget ya gambarnya. Mungkin jangan yang ini, kita coba yang ini. Oke, ini harusnya lebih terlihat lebih jelas ya. Open image in new tab. Nah, kalau kita lihat posisi hidden bullish divergence itu secara segi harga itu membentuk yang namanya, bukan membentuk sih, masih berada pada higher low. Artinya kalau kita berbicara trend, untuk uptrend itu ada low, ada higher low, atau tertinggi, harga terendah yang lebih tinggi dibandingkan harga terendah sebelumnya. Nah, tapi dari segi relative strength index atau oscillators kita bilangnya, jadi bisa berupa MACD ya, atau moving average, convergence, divergence, dan juga si relative strength index atau stochastic oscillators. Ini adalah yang paling umum dipakai oleh para trader untuk menentukan momentumnya si market tersebut. Nah, kalau misalkan dari oscillatorsnya menunjukkan posisinya dia sudah create lower low, itu artinya ada potensi continuation trend bisa terjadi. Sehingga secara logika berpikir, pada saat harga di kisaran area ini, itu RSI-nya menunjukkan kita sudah memasuki fase oversold ya. Seperti yang kita lihat kalau berdasarkan oscillators, ini sudah termasuk harga yang, atau sudah termasuk area oversold atau masuk ke area yang cukup rendah. Nah, pada pergerakan kali ini dengan kondisi harga yang masih lebih mahal, artinya masih lebih di atas perbandingannya ya. Kalau kalian bisa lihat, ini kan lebih di atas. Secara RSI atau oscillator sudah memasuki area oversold-nya. Artinya secara indikator menunjukkan bahwa ada potensi bottom pada kisaran range price ini. Cuman yang menjadi masalah adalah kalau kita lihat tail candle yang ada pada time frame weekly maupun pada time frame daily, ini biasanya bisa mengundang para sellers untuk kembali ngetes ke level tersebut. Dan sekali lagi memastikan apakah area ini bisa dipertimbangkan sebagai area support yang kuat yang mampu menahan Cardano dari mencoba untuk create harga yang lebih rendah lagi. Oke. Nah, worst case scenario, seandainya kita gagal maintain level tersebut, maka kita bisa consider potensi area berikutnya yang akan dicapai adalah kisaran range 0,0
$12 atau $0,16 ya, sekitar range tersebut. Dan ini biasanya saya katakan dengan istilah bullish order block atau protected low atau big fan zone terakhir, teman-teman. Nah, ini bullish order block mungkin teman-teman akan mulai membiasakan ya, boleh membiasakan istilah-istilah ini karena ini saya juga baru pelajari. Istilah dengan order block itu lebih kurang mirip dengan di main zone, mirip dengan support. Tapi kenapa kita katakan di situ ada order block? Karena memang area ini itu bisa memicu para trader untuk melakukan atau memasang atau menaruh limit order sehingga tampak seperti ada kemungkinan pantulan lah di area atau range tersebut. Sama halnya seperti situasi atau area saat ini di kisaran range ini ya. Nggak heran kalau misalkan di situ terdapat sebuah pantulan karena memang saya cukup yakin banyak banget trader atau investor yang menaruh atau istilahnya pasang jaring lah di range atau harga tersebut. Ya, itu bisa jadi pertimbangan, teman-teman. Nah, nextnya untuk time frame daily sendiri, kalau kita lihat ini secara pergerakan support terakhir yang paling major itu berada di kisaran range price ini dan berhasil dipatahkan. Jadi kalau secara time frame yang lebih besar kita bisa consider area ini itu sebagai area sellersnya ya, kita bisa katakan itu istilahnya dengan big fan zone sellers, atau mungkin kita juga bisa tambahkan istilah dengan bearish order block atau protected high atau big fan zone sellers ya, lebih kurang di area tersebut. Jadi sebelum Cardano bisa kembali mengklaim level atau area tersebut, kita overallnya masih akan tertekan oleh kondisi tren yang cenderung bearish. Jadi paling tidak kalau misalkan kita mau menggeser area tersebut, paling tidak kita harus melihat Cardano itu berhasil create lower low dulu, sehingga next potential perubahan arahnya itu bisa kita geser lah ya ke area yang lebih rendah lagi. Jadi jatuhnya nanti dari segi potensi untuk entry kita terhadap Cardano, terutama buat teman-teman yang trading ya, untuk mendapatkan konfirmasi itu nggak perlu level yang lebih tinggi, dan saat ini area tersebut yang kita bisa pertimbangkan. Jadi patokannya adalah karena support di level ini berhasil dipatahkan oleh siapapun yang melakukan tekanan dari kisaran range price ini, itulah mengapa atau menjadi alasan utama area ini saya katakan sebagai area yang cukup pentingnya, dan itu di kisaran $0,9. Nah, kalau lihat dari time frame daily sendiri, sebetulnya kita sempat mengalami recovery yang cukup oke dalam 3 hari terakhir, tapi balik lagi karena kemarin hari Minggu dan 2 hari sebelumnya adalah hari Sabtu, weekend itu market cenderung bergerak dengan low volatility. Jadi istilahnya kita belum bisa mengambil banyak informasi dari sana. Cuman kalau misalkan untuk kita menilai bahwa range price ini sebetulnya sudah cukup oke untuk kita melakukan DCA atau dollar cost averaging atau akumulasi terhadap spot account kita bisa consider area ini cukup baik karena kita sudah sama-sama lihat di time frame weekly kita mendapati area ini dekat sekali dengan support paling kuatnya dia. Alright. Nah, next one kita bakal bahas dari segi time frame hourly supaya teman-teman di sini mungkin bisa memanfaatkan dari segi short term, artinya trading untuk jangka pendek. Barangkali teman-teman ada yang memanfaatkan pasar derivatif, artinya bisa melakukan short dan bisa taking profit dengan memanfaatkan posisi short tersebut. Nah, ini akan kita bahas karena so far kita sama-sama sepakat dulu bahwa posisi saat ini untuk Cardano itu masih cenderung downtrend ya, dimana area support terakhir yang berhasil dipatahkan oleh Cardano secara major terutama pada time frame daily dan juga time frame hourly ya, ini kalau kita bilang multiple ya, kita lihat dari time frame 4 jam dulu itu adalah kisaran area $0,6 dan asal power atau dorongannya itu dari kisaran range price ini. Artinya di sini ada big fan zone sellers atau area yang kita bisa consider sebagai area bearish order block ya. Kalau boleh saya tambahkan lebih kurang seperti ini. So BOB ya, kita singkat aja seperti itu nanti ke depannya. Ya, this one is a big fan zone sellers. And then kalau secara pergerakan based on time frame hourly terutama 4 jam, kita lihat Cardano sebenarnya memiliki sebuah trend line yang kalau seandainya dipatahkan, tekanan pada sellers akan kembali masuk ke market dan kemungkinan akan membuat si Cardano semakin tertekan lagi. Kalau misalnya kita lihat saat ini berdasarkan pergerakannya terutama pada time frame hourly, baik itu 4 jam maupun 1 hour, so far sih kalau dari 1 jam kita ngelihat dia sudah mulai patah trend. Artinya kalau dia mulai patah trend, ada
sebuah opportunity yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan sekalian untuk melakukan short. Dalam arti sekali lagi saya bilang dulu, ini disclaimer ya everybody, this is not a recommendation. Cuma kalau saya simpelnya berpikirnya, selama kita masih berada dalam tekanan sellers, berarti market itu akan lebih mudah perform ketika kita mengharapkan marketnya itu atau market price-nya turun. Nah, di sisi lain untuk spot account kita bakal dapat harga lebih murah lagi dong untuk kita melakukan akumulasi. Dan so far kalau kita lihat dari pergerakan minernya sendiri, di sini terdapat sebuah trendline yang juga sudah dipatahkan, dan secara tidak langsung kalau kita lihat setelah dia patah, di sini dia ada proses retest yang mungkin sekaligus mengkonfirmasi terhadap potensi untuk Cardano kembali tertekan ke harga yang lebih rendah. Dan oleh karena itu, secara potensi target sendiri, range di kisaran area ini akan menjadi area yang kita pertimbangkan untuk mendapatkan reaksi dari bullishnya, atau ada istilah dengan bullish order block ya. Ini sebaliknya dari protected low dan dari protected high dan protected low ya. Jadi ini adalah area yang dijaga entah itu oleh para whales atau para retail investor. Dan tentu saja kalau kita perhatikan step by stepnya, di setiap tren ini terdapat sebuah area yang kita bisa consider sebagai level supportnya dia ya. Jadi patah sebenarnya dari sini tentu saja bisa mendorong untuk Cardano secara pergerakan keseluruhan mungkin nanti kedepannya seperti ini ya. Balik lagi tergantung nih impulsifnya pasar seberapa impulsif nanti. Karena balik lagi secara tren kita lebih condong ke arah bearish, otomatis tekanan untuk kita ngelihat pressure sellersnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan saat kita mengalami penguatan. Makanya jatuhnya ini kelihatannya lebih ke arah korektif ya. Jadi ada dua jenis trend, yang di dalamnya itu lebih ke arah yang untuk korektifnya, sementara yang bigger trendnya itu masih dalam tekanan sellers. Dan kalau misalkan Cardano di sini gagal untuk mempertahankan area ini, dan potential next target itu akan berada pada kisaran range di bawah ini ya. Maka kalau misalnya kita lihat dari segi risk reward ratio, sebenarnya untuk Cardano sendiri mengofferkan kita risk reward ratio yang cukup oke. Let's say teman-teman entry di level area ini dengan penempatan stop loss di kisaran range atasnya, dan untuk target sendiri di bagian bottom sini, maka kita bisa mendapatkan nice risk reward ratio trade sekitar 1:2,3 ya. Atau opsi lain sebenarnya sih, kalau ya ini balik lagi personal opinion ya, kita bisa coba manfaatkan pada saat dia melakukan retest dan terreject pada area sebelumnya yang saya consider sebagai area yang berpotensi untuk kita manfaatkan melakukan posisi selling ya, dan itu berada di kisaran range price ini. Nah, kalau misalkan dia turun duluan gimana? Maka secara risk reward ratio kan akan menjadi lebih sedikit dong untuk potensi kita profitnya. Kita masih bisa manfaatkan untuk area ini sebagai penempatan stop loss kita ya, dimana ini merupakan area yang sebelumnya dia terreject and then dia terkonfirmasi dengan proses retest, sehingga kalau misalkan dia breakdown dari sini, ini akan mengofferkan kita sebuah opportunity juga dengan penempatan stop loss mungkin di range price ini atau slightly a little bit above di area sekitaran $0,6 ya. At least itu pandangan saya kalau misalkan untuk Cardano ini dari segi short term ya. Kita udah bahas sedikit tadi untuk time frame mid-nya, untuk long term-nya juga sebenarnya opportunity banget untuk Cardano kita melakukan akumulasi. Memang kita lihat dari tren yang lebih kecil, tekanan sellers itu belum selesai. Bitcoin pun sama-sama masih tertekan dan gagal kembali mempertahankan range $30.000-nya dia. Jadi ini adalah suatu pertimbangan untuk memanfaatkan buat teman-teman yang trading di derivatif untuk melakukan ya istilahnya ya bisa taking profit lah dari melakukan short. Cuman yang pasti saya perlu remind guys, selalu ingat sama yang namanya risk management. Always gunakan stop loss, jangan transaksi dengan margin yang besar karena kita nggak pernah tahu market itu akan bergerak seperti apa. Yang kita bisa lakukan hanyalah menilai dari data yang kita sudah dapatkan, dan ya reaksi balik lagi tergantung kita juga ya. Apakah kita akan masuk dengan kondisi spekulatif atau kita akan cenderung konservatif dan menunggu hingga konfirmasi terjadi. Ya, sederhananya itulah yang bisa membantu kita sebagai trader bisa melakukan ya bisa mendapatkan hasil yang konsisten lah, anggapannya seperti itu. Jadi saya pikir itu saja ya untuk update kali ini seputaran Cardano. Nanti malam kita akan update lagi untuk seputaran Bitcoin-nya. Hopefully teman-teman di sini mendapatkan banyak informasi baru, dan semoga kiranya update yang saya berikan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sekali lagi saya pengen remind, kalau misalnya teman-teman mau nonton yang di CA, kalian bisa cek di video study time yang ada di sebelah sini nih, persis banget di sebelah tangan kanan saya nih ya. Lalu kalau misalnya kalian juga pengen tahu selengkapnya tentang koin-koin yang menjadi pilihan untuk invest pada saat di bear market, maybe kalian bisa consider
cek video yang di sini ya, live streaming terakhir. Alright, so once again, thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy, and I'll see you guys again in the next update. God bless everyone, have a nice sleep and have a nice rest. Cheers, bye bye.